wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kolik, NPM 2021-6120-1066 dari semester 4 Fakultas Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang apa sih pemasaran itu. Jadi pemasaran menurut Wahab tahun 2003 adalah hal yang dilakukan suatu kelompok aktivitas yang dilakukan untuk menuliskan pasar, mempelajari dan menganalisis kebutuhan konsumen, atau meninjau dan menyesuaikan kembali produksi sebagaimana mestinya, mengembangkan kebutuhan itu serta memuaskan pelanggan melalui penyempurnaan produk. Banyak buku atau teks mengenai pemasaran pariwisata yang mulai muncul pada tahun 80-an. Bersamaan dengan itu muncul pula berbagai definisi mengenai pemasaran. Salah satunya menurut Dr. William Hakiban, seorang profesor ilmu ekonomi dan pemasaran dari jurusan Administrasi Perhotelan Universitas Cornell, yang menyebutkan bahwa pemasaran adalah proses usaha baik dengan permintaan yang nyata maupun yang masih potensial akan barang dan jasa yang diformalisikan, diusahakan dan dijadikan oleh penjual. Proses itu mencakup upaya semua bidang fungsi penjual yang bekerja sama untuk menghasilkan jasa-jasa atau produk yang harganya tepat waktunya, pasti tepatnya jelas sehingga dapat memenuhi. Sedangkan menurut Kotler, Bowen dan Mekan dalam Peirce tahun 2000, marketing is a social and managerial process by which individuals and group obtain what they need and what tone creating and exchanging product and value with other. Dari berbagai definisi mengenai pemasaran tersebut, dapat dikatakan bahwa pemasaran adalah cara dalam menjalankan suatu usaha dengan lebih meningkatkan perhatian terhadap pelanggan daripada terhadap produk. Saya Abdul Kolik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NPM 2021-2015, jurusan Ekonomi Sosial. Perluasan pasar merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan dari hasil produk yang dihasilkan. Dengan ini, perusahaan mencari segmen pasar baru untuk produk tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan perusahaan. Kuantitas penjualan dapat ditingkatkan ketika wilayah pemasaran diperluas dengan pasar yang baru. Pengembangan pasar tidak melibatkan produk ke segmen yang baru. Bersumber dari mediaindonesia.com, perluasan pasar adalah harga mati untuk meningkatkan perdagangan luar negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini. Ketika banyak negara melakukan pembatasan perdagangan atau menerapkan hambatan baik tarif dan non-tarif, Indonesia harus bergerak mencari negara-negara potensial dan menciptakan perjanjian dagang dengan mereka. Dengan begitu, negara-negara tersebut akan terikat sehingga hambatan-hambatan dagang berpeluang besar untuk hilang. Strategi perluasan pasar memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar yang baru. Strategi perluasan pasar ke pasar baru ini dijalankan dengan cara memperluas area wilayah yang baru, menambah segmen baru, merubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, dan menarik pelanggan dari pesaing. Berikut ada beberapa pedoman terkait strategi perluasan pasar secara efektif. 1. Memaksimalkan teknologi digital sebagai media iklan dan pemasaran. Metode dilakukan agar perusahaan semakin dekat dengan konsumen serta lebih peka terhadap kebutuhan dan permintaan pasar, mengingat seluruh masyarakat sudah populer dengan kegiatan di dunia maya dalam kesehariannya. Melalui akun sosial media, konsumen dapat melihat lebih banyak aktivitas perusahaan dan akan mendapat informasi terkini, terutama mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, menentukan harga ideal berdasarkan survei dan pengumpulan data harga di pasaran. Konsumen biasanya akan melakukan survei atau mencari informasi mengenai harga terbaik dengan kualitas produk atau jasa yang recommended.
Maka sebagai strategi pengembangan pasar, penting untuk mematok harga yang paling ideal agar para konsumen berdatangan dengan laba yang mengalir. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Arjun Pratama, NPM 202261201010, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi semester 4. Akan melanjutkan materi pembahasan dari Saudari Iva. Memahami persaingan pasar. Dalam dunia bisnis, persaingan adalah hal yang sangat wajar karena semua pelaku usaha bergerak untuk mencapai hasil yang diharapkan. Mempelajari hal tersebut sah-sah saja selama dalam batas yang wajar di mana memang informasi suatu perusahaan dapat diketahui oleh publik. Dengan memahami persaingan pasar, maka Anda dapat mengatur strategi atau langkah jitu demi menggerakkan penjualan yang tinggi. Berdasarkan pengamatan persaingan pasar yang terjadi, Anda bisa ketahui apa yang sedang diburu konsumen dan apa yang paling menarik bagi konsumen. Namun penting diingat bahwa dalam berbisnis, semua pihak wajib menjaga agar tetap sehat. Artinya, tidak ada tindakan yang saling merugikan sesama serta tetap kooperatif dan suportif dalam persaingan. Materi selanjutnya, membuat inovasi varian produk baru atau upgrade layanan. Manusia adalah makhluk yang cenderung bosan dengan sesuatu yang monoton. Masyarakat kerap meminta atau menuntut inovasi dan kreasi yang menggugah meski menjaga orisinalitas memang diutamakan. Namun, membuat variasi inovasi baru akan memberi warna yang lebih menarik atau memikat dengan tetap menjaga produk original lama. Perusahaan tetap bisa meningkatkan penjualan melalui produk-produk pendatang yang telah diformulasikan dengan baik tanpa mengesampingkan produk lama sebagai ikon perusahaan. Materi selanjutnya, membuat nama bisnis atau lini produk. Saat ini, sebuah bisnis dituntut untuk membangun branding yang konsisten, mudah diingat, dan berbeda di mata audiens. Tujuannya untuk memikat konsumen dan sebagai bagian dari menanam branding ke benak konsumen. Nama merupakan ujung tombak untuk menyampaikan posisi nada dan nilai-nilai produk. Nama juga merupakan alat untuk menghasilkan hubungan emosional dengan konsumen. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lisa. Halo teman-teman, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herdina Nurhaliza, NPM saya 2021-61-201-00058. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial pemasaran. Jadi, pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dari pihak perusahaan adalah CSR. Sebelumnya, teman-teman udah tahu nggak sih CSR itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, sementara pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam pengertian ini, penting untuk membedakan antara CSR yang dapat berupa konsep manajemen bisnis strategis dan amal, sponsorship, atau filantropi. Nah teman-teman, selanjutnya ada 4 jenis tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu ada filantropi, pelestarian lingkungan, praktik keragaman dan ketenagakerjaan, serta kegiatan amal. Yang pertama ada upaya filantropis. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau perusahaan terbesar di dunia itu sejalan dengan usaha filantropi ini?
Jadi ternyata Microsoft itu bekerja sama dengan Bill dan Melinda Gates Foundation untuk menghadirkan teknologi ke komunitas di seluruh dunia. Bahkan perusahaan kecil mendapatkan manfaat dari penyelarasan dengan tujuan filantropis ini loh teman-teman. Tempat cuci mobil lokal mungkin menawarkan pelatihan pencucian yang bertujuan untuk penggalangan dana acara keagamaan. Yang kedua ada konservasi lingkungan. Masalah lingkungan secara teratur menjadi berita utama, baik masalah jangka panjang seperti perubahan iklim global atau masalah yang lebih lokal seperti tumpahan bahan kimia beracun. Yang ketiga adalah keragaman perusahaan dan praktik ketenagakerjaan. Para pemimpin bisnis menyadari bahwa keragaman di tempat kerja bermanfaat ketika semua orang bergaul dan bekerja sebagai tim. Yang keempat atau yang terakhir adalah mendukung upaya relawan dan kegiatan amal. Komunitas dan badan amal lokal selalu membutuhkan bantuan. Para pemimpin bisnis yang cerdas tahu bahwa terlibat dalam komunitas secara produktif juga baik untuk perusahaan. Sekian dari saya untuk materi tanggung jawab sosial pemasaran. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Laris Hartati, NPM 2021-6150-2010, jurusan Ekonomi, Fakultas Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perluasan pasar. Perluasan pasar dan pengembangan produk batik Girilayu untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing UKM ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan mendiversifikasi produk batik yang dihasilkan oleh UKM Batik Wahyu Sari dan kelompok pengrajin batik Girilayu di Desa Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan IBM ini didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UKM Batik Wahyu Sari dan kelompok pengrajin batik Girilayu, yakni pertama, terbatasnya variasi motif batik yang diproduksi oleh UKM maupun kelompok pengrajin. Kedua, terbatasnya diversifikasi warna, baik warna alam maupun warna sintetis yang dihasilkan. Ketiga, terbatasnya desain model baju batik yang sudah jadi dan siap pakai. Dan yang terakhir, terbatasnya strategi pemasaran dan pasar yang menjadi target UKM maupun kelompok pengrajin. Metode yang digunakan dalam kegiatan IBM perluasan pasar dan pengembangan produk batik Girilayu untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing untuk UKM ini meliputi metode diskusi untuk menentukan langkah-langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kedua, metode sharing pengetahuan dengan mitra. Ketiga, metode transfer keterampilan melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mitra. Dan keempat, metode pendampingan untuk perluasan pasar dan pengembangan produk. Hasil yang ditargetkan dari kegiatan IBM perluasan pasar dan pengembangan produk batik Girilayu untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing UKM ini adalah bertambahnya pasar bagi produk batik yang dihasilkan oleh UKM Batik Wahyu Sari dan kelompok pengrajin batik Girilayu di Desa Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar. Meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk batik yang dihasilkan, baik dalam hal motif, desain baju jadi berbahan batik, maupun pewarnaan, serta meningkatkan pengetahuan tentang promosi dan pemasaran. Contoh lainnya yaitu PT Garuda Indonesia yang membuka berbagai rute penerbangan baru di domestik dan mancanegara. Di antaranya adalah rute Jakarta Tanjung Karang, Jakarta Malang, dan lain-lain.
PT Carrefour Indonesia membuka berbagai retail baru di berbagai besar kota di Indonesia. Perusahaan sepatu terkemuka seperti Adidas dan Nike yang telah memasuki pasar internasional untuk ekspansi. Demikian ekspansi Gojek ke Vietnam dan Indofood ke Filipina adalah contoh sempurna dari perluasan pasar. Sekian dan terima kasih.